Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 31 Agustus tahun 2022, merupakan hari yang terakhir di bulan Agustus ini. Puji Tuhan, kembali lagi kita dapat mendengarkan pekabaran firman Tuhan, dan firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Dalam Dia Kebenaran Digenapi. Dalam Dia kebenaran digenapi. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita hari ini terdapat dalam Ibrani, terdapat di dalam Matius 3 ayat 15. Ayat firman Tuhan Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sekali lagi, Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sekali lagi judul renungan kita hari ini, dalam Dia kebenaran digenapi. Yesus menerima baptisan bukannya sebagai pengakuan kesalahan atas perbuatannya sendiri. Ia menyamakan dirinya dengan orang berdosa, mengambil langkah yang harus kita ambil, serta melakukan pekerjaan yang wajib kita lakukan. Kehidupannya yang penuh penderitaan dan penuh kesabaran sesudah ia dibaptis adalah juga suatu teladan bagi kita. Setelah keluar dari air, Yesus tunduk berdoa di pinggir sungai itu. Suatu masa baru dan penting sedang terbentang di hadapannya. Sekarang ia sedang memasuki perjuangan hidupnya dalam lingkungan yang lebih luas. Sungguh pun ia Raja Damai. Kedatangannya wajib seperti penghunusan sebilah pedang. Tiada seorang pun di dunia ini yang telah mengerti akan dia. Dan sepanjang masa kerjanya itu, ia harus berjalan seorang diri. Selama hidupnya, ibu dan saudara-saudaranya tidak mengerti akan tugasnya. Bahkan murid-muridnya sekalipun tidak mengerti akan dia. Ia telah tinggal di dalam cahaya yang kekal, satu dengan Allah, namun hidupnya di dunia ini harus dilangsungkannya dalam kesunyian. Ia harus menempuh jalan itu sendirian. Ia harus memikul beban itu sendirian. Ke atas dia yang telah meletakkan kemuliaannya serta menerima kelemahan kemanusiaan harus diserahkan penebusan dunia ini. Ia melihat serta merasa itu semua, tetapi maksudnya tetap teguh. Pada lengannya tergantung keselamatan bangsa yang telah terjerumus ke dalam jurang dosa, dan ia mengulurkan tangannya untuk memegang teguh tangan kasih yang maha kuasa. Yesus sebenarnya boleh tetap tinggal di sisi Bapa. Ia sebenarnya boleh tetap memiliki kemuliaan surga dan mendapat penghormatan segala malaikat. Tetapi ia memilih menyerahkan kembali tongkat kerajaan itu ke tangan Bapa dan turun dari tahta kerajaan alam semesta, supaya ia dapat membawa terang kepada mereka yang di dalam kegelapan, serta hidup kepada mereka yang sedang binasa. Jadi tentang baptisan, Yesus memberi teladan. Dia dibaptis bukan karena dia berdosa, tetapi oleh karena keberdosaan kita, dijadikannya dia berdosa. Jadi seakan dia berdosa, padahal dia tidak memiliki dosa. Tetapi kenapa Yesus perlu dibaptis? Pertama, dia memberikan contoh. Tapi kedua, dia turut ambil bagian dalam keberdosaan kita. Buktinya dia harus dibaptis, karena ketika domba dalam peristiwa Ka'bah dicuci, itu berarti domba itu masih mengalami pemeriksaan bahwa ada kekotoran pada domba itu. Jadi ketika Yesus dibaptis, ini membawa satu pernyataan bahwa Yesus berdosa, dia membawa dosa kita, dia tidak pernah berbuat dosa.
tetapi dia turut ambil bagian dalam keberdosan kita. Maka perlu ada langkah untuk pembasuhan, dan itulah yang Yesus lakukan. Tapi yang paling penting di sini adalah dia memberikan satu teladan. Itulah sebabnya baptisan hanya satu model, yaitu melalui diselamkan. Karena baptisan dalam bahasa Yunani adalah baptiso, yaitu diselamkan, dimasukkan ke dalam air. Jadi tidak ada cara baptisan yang lain yang benar sesuai Alkitab kecuali baptisan yang diselamkan. Hari ini sebagai perenungan, kalau Yesus mau berkorban untuk kita, apalagi kita, mari kita buat yang terbaik untuk Yesus. Tuhan memberkati pekabaran pagi ini jadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pekabaran hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Pimpin kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Biarlah selalu berhasil karena Tuhan saja. Inilah doa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.